Allahu Akbar. Yang jelas Rasulullah itu hijrahnya tanggal 27 bulan ini. 3 malam di Gua Sur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, salam ta'zim kepada guru-guru kita yang hadir di subuh yang mulia ini. Hadirin wal hadirat, juga tamu-tamu kita yang datang dari luar kota. Alhamdulillah pagi ini banyak yang ada rombongan dari Jawa Barat, dari Bandung. Ada Pak Sabri, seorang pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Jawa Barat, Pak. Alhamdulillah. Setiap pagi ada tamu-tamu kita dari luar Aceh. Alhamdulillah, biasanya dari Malaysia, Singapura, Brunei, malah kalau dari Sumatera, Jawa itu sudah sangat sering, ya. Ini adalah ikatan batin, ikatan hati, terikat hati dengan masjid. Jadi orang muslim ini bersaudara di masjid. Jadi alhamdulillah, saya Bapak Ketua Penasihat ISMI Banda Aceh. Alhamdulillah. Bapak di Bandung, cuma ISMI kita kurang menggigit sekarang nih, ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting cendekiawan. Jadi ulil albab kita ini. Jadi ulil albab ini, padahal kedudukan ulil albab itu lebih tinggi dari ulama. Kalau ulama itu dalam Al-Quran hanya seorang yang berilmu, ulama itu seorang alim yang berilmu. Tapi kalau cendekiawan ulil albab, di samping berilmu juga yang berpikir tentang waqtilafil laili wan nahar la ayatil liqaumin tatafakkaru. Berpikir mereka itu seperti pendiri ISMI. Jadi Profesor Dr. B.J. Habibie, beliau orang pertama, orang Indonesia pertama yang mampu membuat kapal terbang. Luar biasa. Helikopter, mobil itu di bawah pesawat, ya. Lebih payah pesawat. Nah, tapi dilanjutkan oleh murid-muridnya, termasuk putranya sekarang ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kami senang menyambut saudara-saudara kami dari Jawa Barat, ya, dari Bandung. Alhamdulillah, itu kota yang paling hebat. Dan tokoh kita Profesor Dr. Abdullah Sani dari Montasi juga seorang dosen di ITB, ya, itu luar biasa juga beliau. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pagi ini kita menjelang hijrah nih. Karena Rasulullah hijrah bulan ini, bulan
kedua dari bulan Hijriah, yakni Safar. Ini baru tanggal, kalau nggak salah, kalau bulan Arabnya ini masih tanggal 20 ya. Iya. Hah? Oh, masih belum, 19 atau 11? 11 ya. Yang jelas Rasulullah itu hijrahnya tanggal 27 bulan ini. 3 malam di Gua Sur, kemudian tanggal 1 Rabiul Awal beliau berangkat ke Madinah, Yasrib, sampai di Madinah. Nah, ya, itu tanggal 12 Rabiul Awal, bulan beliau dilahirkan. Peristiwa hijrah ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Ini adalah bulan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah hijrah perintah Allah. Nah, jadi Rasulullah belum hijrah sebelum diizinkan oleh Allah. Jadi beliau hijrah untuk memperjuangkan dakwah Islamiyah. Karena di tempat beliau lahir di Mekah itu sangat kuat orang-orang musyrikin, penyembah-penyembah berhala, penyembah tagut, tidak mau menerima Islam secara serius. Ada pamannya yang sangat kafir, ya, Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada kafir-kafir yang lain, sangat menentang perjuangan dakwah Islamiyah. Tetapi orang-orang di Madinah, itu disebut orang Ansar nantinya, adalah orang-orang yang sangat baik menerima dakwah Islam ini. Mereka masuk Islam dan membantu Rasulullah dalam dakwah Islamiyah. Jadi kita terus mengambil tema tentang hijrah ini, karena hijrah adalah pindah dari suasana yang kurang menguntungkan kepada suasana yang lebih baik dalam berbagai lini kehidupan kita. Maka tidak aneh, Aceh dikehendaki oleh Allah sejak zaman dulu sampai sekarang adalah daerah yang sangat lebih di dalam beragama, agama Islam. Jadi alhamdulillah, kalau Pulau Jawa itu Jawa Barat, itu orang-orang Sunda, ya, itu orang-orang yang fanatik juga terhadap Islam ini. Jadi orang Sunda itu orang seperti Aceh, ya, fanatik kepada agama Islam, mencintai agama Islam, dan sangat banyak lahir ulama-ulamanya, ya. Jadi ada Kiai Haji Syekh Muhyi itu beliau Sunda juga, ya. Alhamdulillah, Syekh Muhyi itu alimnya di Masjid Raya Baitur Rahman, murid dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili Syekh Kuala, murid dari Syekh Abdul Rauf Syekh Kuala. Syekh Muhyi datang dari Jawa Barat, belajar sama Syekh Abdul Rauf itu abad ke 14, 15 tentunya, 15 Hijrah, Masehi. Dan beliau murid Syekh Kuala yang paling alim, dan sampai sekarang dianggap wali di Jawa Barat dan seluruh Jawa. Hebat sekali beliau. Jadi ini adalah persaudaraan kita antara Aceh dan Jawa Barat, ya. Jadi alhamdulillah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pagi ini secara ringkas saya ingin memperkenalkan beberapa orang yang sangat berjasa di dalam hijrah Nabi. Yang pertama tentunya
sahabat utamanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq mendampingi Rasulullah hijrah masuk dalam Gua Sur, kemudian bersama-sama hijrah ke Madinah. Abu Bakar As-Siddiq sangat dekat dengan Rasulullah, yang pertama sahabat laki-laki pertama yang masuk Islam. Kalau ditanya siapa manusia pertama, laki-laki pertama siapa yang masuk Islam, jawabnya Abu Bakar As-Siddiq. Yang perempuan siapa? Siti Khadijah, istri beliau. Abu Bakar Siddiq sangat utama segala bidang, dan beliau punya anak yang bernama Siti Aisyah Al-Humairah, itu menjadi istri Rasulullah yang satu-satunya yang perawat. Semua istri Rasulullah itu janda, tapi Aisyah adalah gadis satu-satunya. Abu Bakar dengan Rasulullah sangat bersahabat, luar biasa, sahabat utama, dan sekaligus menjadi mertuanya. Jadi Abu Bakar itu mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang perkawinan Rasulullah dengan Aisyah tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hak prerogatif Allah. Ada manusia yang diberi keturunan banyak, ada yang kadang-kadang 1, 2, ada yang 1 tunggal anak kita, ada yang tidak diberikan sama sekali, seperti misalnya Siti Sarah. Siti Sarah mula-mula tidak diberikan anak, tapi kemudian diberikan Ishak, sedangkan Siti Hajar diberikan Ismail lebih duluan. Jadi ini istri Nabi Ibrahim. Tapi Siti Aisyah tidak diberikan anak di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Aisyah sedih, Rasulullah menjawab, seluruh kaum muslimin adalah anakmu. Kita ini anak-anak Aisyah. Seluruh kaum muslimin adalah anakmu. Engkau diangkat derajat oleh Allah menjadi ummul mukminin. Ibu orang-orang muslimin, orang-orang Islam. Itu Aisyah. Tapi hadirin wal hadirat, tidak sepi di rumah Aisyah itu. Ada Abdullah bin Zubair. Siapa ini? Abdullah bin Zubair adalah anak kakak Aisyah, anak Asma bin Abu Bakar. Diambil oleh adiknya Aisyah, dipelihara. Abdullah bin Zubair nanti menjadi ulama besar, menjadi orang alim, dan menjadi politikus, menjadi khalifah, luar biasa. Maka Aisyah walaupun tidak punya anak sendiri, Rasulullah memberi gelar kepada Aisyah Ummi Abdullah. Ibu Abdullah itu Abdullah bin Zubair. Siapa Zubair? Zubair bin Awam adalah adik sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat nasab ibunya, nasab Aminah. Kalau Ali bin Abi Thalib itu lewat nasab ayah Rasulullah. Jadi adik sepupu. Jadi Zubair bin Awam ini adalah adik sepupu Rasulullah. Jadi Zubair ini juga dijamin masuk surga. Salah seorang dari 10 yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah adalah Zubair bin Awam. Sangat besar jasanya kepada Islam. Jadi Abu Bakar adalah manusia yang sangat berjasa dalam hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita pilih Asma binti Abu Bakar. Di mana jasa Asma? Mengantarkan makanan ke Gua Hira. Ke Gua Sur. Mengantarkan makanan ke Gua Sur.
supaya Rasulullah dan Abu Bakar ayahnya tidak kelaparan. Akhirnya Asma bin Abu Bakar dijamin juga masuk surga. Kenapa? Karena dia mengantarkan makanan dalam gua, maka dijamin masuk surga. Di samping ilmunya, taatnya luar biasa, Asma binti Abu Bakar. Itu orang kedua, satu laki-laki, satu perempuan. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga, ini ringkas-ringkas. Kita perlu tahu nih, penting sekali. Yang ketiga yang paling berjasa dalam perjalanan hijrah Rasulullah ke Madinah adalah Ali bin Abi Thalib. Kenapa Ali sangat berjasa? Coba bayangkan, Ali bin Abi Thalib itu adik sepupu Rasulullah. Jadi beliau diamanahkan oleh Allah, tidurlah di tempat saya. Jadi Sayyidina Ali tidur di kamar Rasulullah, di tempat di ranjang Rasulullah. Tapi ranjang Rasulullah itu, rumah Rasulullah dibuat dari tanah liat, ada tempat ngintip. Jadi dari luar bisa dingintip ke dalam, dari dalam juga bisa mengintip keluar. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, jadi orang-orang kafir di bawah pimpinan Abu Jahal menjenguk ke dalam kamar itu, karena Ali bin Abi Thalib tidur di situ, jadi kain penutup badannya ya itu kain Rasulullah. Jadi kain semacam kain sarung kita ini ya. Zaman dulu juga sudah ada kain-kain itu. Kain Madain Yaman yang paling terkenal zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang kafir menjenguk ke kamar Rasulullah, masih ada Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah keluar, mukjizat mengambil debu, melemparkan kepada kafir. Orang kafir itu tertidur. Rasulullah pergi ke rumah Abu Bakar, mengambil kuda, langsung pergi ke Gua Sur. Ketika dijenguk oleh orang-orang kafir, masih ada Muhammad di dalam. Kita tunggu sampai jam 1.1. Jam 1.1 atau jam 00 ya, jam 12 malam, saatnya Sayyidina Ali berani bangun membuka pintu. Orang-orang kafir itu melihat, wahai Ali, kemana Muhammad? Kata Sayyidina Ali, Muhammad telah pergi dari rumah ini. Jadi mereka tertipu dan Ali menjadi seorang yang sangat berani mempertaruhkan nyawanya demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang kafir ingin membunuh Rasulullah, jadi Rasulullah menyuruh Ali tidur di situ, menyelimuti dirinya dengan selimut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali sangat berjasa dalam peristiwa hijrah ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, langsung sekarang kita ke Madinah. Di Madinah yang paling berjasa adalah sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga juga, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari memberi tempat tinggalnya, rumahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam pertama Rasulullah hijrah, Nabi di lantai 1. Jadi ada 2 lantai. Jangan dipikir sekarang aja rumah mewah. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari orang kaya, rumahnya 2 lantai. Walaupun dibuat dari tanah liat juga, sederhana tapi ada 2 tempat tinggal di lantai 1, lantai 2. Jadi malam pertama itu istri Abu Ayyub Ansari menuangkan air dan air menetes ke bawah. Abu Ayyub Ansari minta maaf kepada Rasulullah malam itu karena air mengalir ke bawah tempat Rasulullah tidur. Tapi malam selanjutnya Abu Ayyub Ansari menukar Rasulullah ke atas, Abu Ayyub dan keluarganya di lantai 1. Jadi Abu Ayyub Ansari ini luar biasa, dan dia juga akhirnya menjadi Laksamana Panglima Laut ya. Beliau mendengar
sahabat Rasulullah. Siapa yang bisa menaklukkan Turki, artinya Konstantinopel, jadi negara Kristen zaman itu, siapa yang bisa menaklukkan, itu adalah sebaik-baik pahlawan. Abu Ayyub Ansari kemudian ikut memimpin tentara angkatan laut menuju Konstantinopel atau Istanbul sekarang ini, tetapi beliau syahid di dalam laut, dibunuh oleh orang-orang kafir. Dan tidak masalah, memang itu yang dicari, syahid yang dicari. Makanya Abu Ayyub Al-Ansari makamnya ada di Istanbul, Turki sekarang ini. Ini sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga juga karena jasanya menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua penduduk Madinah yang disebut orang Ansar adalah orang-orang yang baik semua. Ansar itu artinya penolong, menolong Rasulullah, menolong agama Islam, dakwah Islam. Maka orang-orang Madinah itu adalah sangat luar biasa jasanya kepada Islam. Dan sampai sekarang penduduk Madinah 100% Islam. Dan penduduk Madinah juga dikenal lemah lembut. Itu kira-kira perasaan kita yang naik haji, yang umrah, ya. Walaupun begitu kenyataannya orang-orang Madinah itu lemah lembut, baik, tetapi kita tidak boleh juga membeda-bedakan dengan orang-orang di Mekah. Jadi ada kesan begini, ini dari orang-orang jahil. Nah, saya akan ungkapkan pagi ini, ada di YouTube, tetapi itu adalah orang-orang yang sesat, tidak boleh dipercaya. Na'udzubillah min zalik. Diungkapkan begini, wajar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke Mekah, karena orang Mekah itu sangat keras, sangat jahiliyah, sangat tidak biadab. Kalau kita menunaikan ibadah haji, kalau kita umrah, kadang-kadang kita dicopet, kadang-kadang hilang sandal kita di masjid, macam-macam yang buruk, kasar, itu dari orang kafir. Bagi kita Mekah, orang-orangnya, semuanya, airnya, semuanya, makanannya adalah yang terbaik. Masjidnya, Masjidil Haram yang terbaik. Jadi jangan terpengaruh dengan pendapat orang-orang kafir, orang-orang munafik yang menjelek-jelekkan penduduk Mekah. Tidak lagi jelek mereka itu. Mereka itu telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua muslim, dan tidak benar yang mengatakan bahwa orang-orang Mekah beda dengan orang Madinah. Tidak beda. Kenapa tidak beda? Sama-sama keturunan Rasulullah, keturunan orang-orang Quraisy. Mekah juga keturunan Quraisy, Madinah juga. Ya, walaupun dalam sejarah orang-orang Madinah itu juga orang-orang Yaman, orang Arab Yaman, tetapi orang Quraisy juga banyak. Itu muhajirin di zaman Rasulullah, orang-orang Quraisy yang hijrah ke Madinah sampai 300 orang. Dari orang 300 orang itulah berkembang bangsa Arab itu. Jadi jangan merendahkan orang-orang Mekah. Misalnya ada orang-orang yang menyebutnya macam-macam, sesat, tidak benar. Itu orang itu yang sesat, yang menyesatkan orang Mekah dan menyesatkan orang Madinah. Ini ada sekarang ini, ada. Karena mungkin berbeda mazhab. Jadi saya ingin umumkan di sini, jangan dipikir orang Mekah Madinah itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah, itu salah. Kenapa? Mazhab 4 itu, coba bayangkan. Yang pertama, mazhab Hanafi, itu yang terbesar, ya. Yang kedua mazhab Syafi'i, ya. Mazhab Syafi'i, mazhab orang Indonesia. Yang ketiga mazhab
Maliki, itu mazhab orang-orang Afrika. Orang Islam Afrika umumnya Maliki. Yang keempat adalah mazhab Hambali. Itu Arab Saudi itu mazhab resmi negaranya adalah Hambali. Jadi orang-orang Makkah, orang Madinah itu Hambali. Jadi empat mazhab ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tidak benar orang menyesatkan orang Mekah, tidak benar menyesatkan Madinah itu orang yang malas membaca. Itu kuncinya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada orang-orang lain yang berjasa dalam hijrah, tapi sudah cukup pagi ini tentang beberapa orang ini. Yang penting kita semua harus bersemangat untuk hijrah. Kita tidak hijrah fisik lagi, tapi hijrah dari yang tidak baik kepada yang baik. Kalau sudah yang baik kepada yang lebih baik, kita hijrah terus. Kita semakin taat, semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidup ini tidak lama. Tidak lama, tanpa terasa usia kita terus bertambah. Maka Abu Nawas dalam syairnya mengatakan, jadi Abu Nawas merasa dosanya terus bertambah-tambah. Jadi ibarat pasir di laut. Jadi sedangkan wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifah timali. Dan usiaku, kata Abu Nawas, semakin hari semakin berkurang, dan dosa-dosaku semakin bertambah. Bagaimana ini? Itu pesan dari Hasan bin Nafi, nama asli Abu Nawas. Abu Nawas yang hidup di Baghdad zaman Harun al-Rasyid adalah seorang pujangga Islam yang terbesar, yang luar biasa dengan syair-syair beliau. Jadi kita juga seperti Abu Nawas, tanpa terasa. Jadi wa umri naqisun fi kulli yaumin, dan umurku setiap hari semakin berkurang. Itu harus kita ingat semua. Tidak bertambah. Ulang tahun itu bukan menambah umur, tapi ulang tahun itu semakin dekat kita menuju kematian. Dan bagaimana dosa-dosa kita semakin bertambah. Kita bertaubat, bertaubat, meminta ampun kepada Allah. Itulah jalan kehidupan kita yang lebih baik, kalau kita bertaubat kepada Allah sebelum mati. Jadi ada doa-doa yang harus kita panjatkan supaya kita tetap dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hanya sampai di sini, lebih kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا
والله قد أثنى عليه فما يساوي القول من